Nama lain Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin, Raden Paku, Sunan Giri I, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Halo guys, channel Fahrudin Uswatin Present kembali hadir untuk menyajikan cerita sejarah Sunan Giri beserta karomahnya. Sekarang saya bersama suami sedang dalam perjalanan untuk mengaji rutin yang biasanya saya dan suami lakukan tiap 2 minggu sekali, dengan tujuan mengharapkan keberkahan, memuliakan, mengagungkan, dan khidmatan. Apalagi kita manusia ini banyak masalahnya, ya toh, wong namanya orang masih hidup. Kalau tidak mau masalah, jangan hidup. Dan sering-seringnya kita berziarah, kita jadi ingat kalau apapun masalahnya, ujung-ujungnya juga kematian. Dan masih kita lupa kalau kita kadang-kadang kapan kita akan mati, ya toh? Dengan sering-seringnya kita berziarah, hati kita yang keras akan menjadi lembut, dan yang suka jahat sesama manusia jadi rem kalau kita semua ini adalah calon mayit. Perjalanan dari desa Ambeng-Ambeng Watangrejo untuk menuju ke makam Sunan Giri memang lumayan jauh, karena sudah menjadi rutinitas meski jauh serasa tidak jauh. Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik dan kompleks wisata ziarah ini terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri ini adalah termasuk Wali Songo periode kelima. Dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang Sunan Giri dan karomahnya, sambil menikmati perjalanan, yuk kita berkenalan dulu dengan nama-nama Wali Songo periode 1 sampai periode 10. Meski kami hanya menyebutkan sekilasnya saja, agar kita tahu kalau Waliullah itu tidak hanya Waliullah atau Wali Songo itu saja. Siapa saja nama-nama Wali Songo periode 1 sampai 10 itu? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nama-nama Wali Songo periode 1 dimulai tahun 1404 sampai 1435 Masehi. Di antaranya adalah ada Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ulama dari Turki dan ahli tata negara dan pengobatan. Beliau berdakwah di Jawa Timur dan wafat di Gresik tahun 1419 Masehi. Yang kedua ada Maulana Ishaq. Maulana Ishaq berasal dari Samarkand dekat Bukhaira, Rusia Selatan. Maulana Ishaq ini adalah ayahanda dari Sunan Giri yang akan saya kunjungi ini. Beliau ahli pengobatan, datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan saudaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Ishaq pada awalnya datang di tanah Jawa, menetap di Gresik, kemudian di Blambangan, dan selanjutnya ke Pasai, dan beliau wafat di sana. Tetapi
Ada sumber lain yang mengatakan kalau Maulana Ishak beliau wafat tahun 1463 Masehi dan dimakamkan di Jombang di Jalan Garuda, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Beras, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Samarkand. Beliau berdakwah keliling terutama di lingkungan Majapahit dan beliau adalah seorang ahli militer dan terkenal sakti mandraguna. Makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto pada tahun 1465 Masehi. Sunan yang keempat ada Maulana Muhammad Al-Maghribi atau Sunan Geseng. Maulana Muhammad Al-Maghribi atau Sunan Geseng berasal dari Maroko, Afrika Utara. Sunan ini sangat kuat dan sakti mandraguna serta berdakwah di Jawa Tengah dan wafat di daerah Majapahit serta dimakamkan di pesantrennya yaitu Jati Anom, Klaten tahun 1465 Masehi. Sunan yang kelima ada Maulana Malik Israel. Dari Turki, beliau ahli mengatur negara dan berdakwah di Jawa Tengah, serta wafat di daerah Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat pada tahun 1435 Masehi. Yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia, beliau ahli pengobatan dan pertanian. Berdakwah di Jawa Tengah, wafat di daerah Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat tahun 1435 Masehi. Untuk Sunan yang ketujuh yang masuk periode 1 ada Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin berasal dari Palestina, berdakwah keliling di Jawa Barat, terkenal sakti dan dimakamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama. Yang kedelapan ada Maulana Aliuddin, berasal dari Palestina, berdakwah berkeliling di Jawa Barat dan dimakamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama. Dan yang terakhir adalah Syekh Subakir. Asal Persia Iran, beliau menumbali tanah angker yang dihuni jin jahat dan beberapa waktu lalu di Jawa, kemudian wafat di Persia tahun 1462. Setelah periode 1 berakhir, kemudian dilanjut periode yang kedua. Nama-nama Wali Songo periode kedua dimulai tahun 1435 sampai 1463 Masehi. Nama-nama Wali Songo periode 2 diantaranya adalah 1. Sunan Ampel tahun 1419 menggantikan ayahnya Maulana Malik Ibrahim. 2. Maulana Ishak tetap. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro tetap. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi atau Sunan Geseng tetap. 5. Sunan Kudus tahun 1435 Masehi menggantikan Maulana Malik Israel. 6. Sunan Gunung Jati tahun 1435 Masehi menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. 7. Maulana Hasanuddin. 8. Maulana Aliuddin tetap. Dan 9. Syekh Subakir tetap. Berikutnya adalah periode ketiga. Nama-nama Wali Songo periode ketiga ini: 1. Ada Sunan Ampel tetap. 2. Sunan Giri yang pada tahun 1463 menggantikan Maulana Ishak. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro yang wafat tahun 1465 Masehi tetap. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi wafat pada tahun 1465 tetap. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang yang pada tahun 1462 menggantikan Maulana Hasanuddin. 8. Sunan Derajat yang pada tahun 1462 menggantikan Maulana Aliuddin. 9. Sunan Kalijogo
yang pada tahun 1463 Masehi menggantikan Syekh Subakir. Setelah periode ketiga selesai, berlanjut ke periode keempat yang dimulai tahun 1466 sampai dengan 1513 Masehi yang terdiri dari 1. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 tetap. 2. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 tetap. 3. Raden Fatah yang pada tahun 1465 menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Fatahullah Khan Falatihan yang pada tahun 1465 menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Sunan Kudus tetap. 6. Sunan Gunung Jati tetap. 7. Sunan Bonang tetap. 8. Sunan Derajat tetap. 9. Sunan Kalijaga yang wafat pada tahun 1513. Nama-nama yang termasuk Wali Songo periode kelima yang dimulai tahun 1513 sampai 1533 Masehi adalah 1. Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. 2. Maulana Ali Rahmatullah Sunan Ampel. 3. Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang. 4. Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. 5. Raden Qasim Sunan Derajat. 6. Raden Umar Said Sunan Muria. 7. Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus. 8. Raden Said Sunan Kalijogo. 9. Said Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian berlanjut ke Wali Songo periode ke-6 yang dimulai tahun 1533 sampai 1546 Masehi. Di antaranya adalah 1. Syekh Abdul Qahar Sunan Sedayu pada tahun 1517 menggantikan ayahnya Syekh Siti Jenar. 2. Raden Zainal Abidin Sunan Demak pada tahun 1540 menggantikan kakaknya Raden Fakih Sunan Ampel II. 3. Sultan Trenggono pada tahun 1518 menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah. 4. Fatullah Khan wafat pada tahun 1573. 5. Sayyid Amir Hasan yang pada tahun 1550 menggantikan ayahnya Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1569. 7. Raden Wasemuddin atau Sunan Lamongan pada tahun 1525 menggantikan kakaknya Sunan Bonang. 8. Sunan Pakuan yang pada tahun 1533 gantikan ayahnya Sunan Derajat. Dan yang ke-9 ada Sunan Muria wafat tahun 1551. Untuk berikutnya nama Wali Songo periode ke-7 yang dimulai tahun 1546 sampai 1591 Masehi. Di antaranya adalah 1. Syekh Abdul Qahar wafat tahun 1599. 2. Sunan Prapen yang pada tahun 1570 menggantikan Raden Zainal Abidin Sunan Demak. 3. Sunan Prawoto yang tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggono. 4. Maulana Yusuf cucu Sunan Gunung Jati pada tahun 1573 menggantikan pamannya. 5. Fatullah Khan. 6. Sayyid Amir Hasan. 7. Maulana Hasanuddin pada tahun 1569 menggantikan ayahnya Sunan Gunung Jati. 8. Sunan Mojo Agung tahun 1570 menggantikan Sunan Lamongan. Dan yang ke-9
Pada periode ketujuh ini ada Sunan Cendana yang pada tahun 1570 menggantikan kakeknya Sunan Pakuan, dan Said Saleh Panembahan Pekawas, anak dari Said Amir Hasan, pada tahun 1551 untuk menggantikan kakek dari pihak ibunya, yaitu Sunan Muria. Kemudian nama-nama Wali Songo periode ke-8 yang dimulai tahun 1592 sampai dengan 1650 Masehi. Di antaranya adalah 1. Syekh Abdul Qadir atau Sunan Magelang yang menggantikan Sunan Sedayu yang wafat tahun 1599. 2. Bapak Daud Arumi Al-Jawi yang pada tahun 1650 menggantikan gurunya Sunan Prapen. 3. Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang tahun 1549 menggantikan Sultan Prawoto. Dan yang keempat ada Maulana Yusuf. 5. Sayyid Amir Hasan. 6. Maulana Hasanuddin. 7. Syekh Samsuddin Abdullah Al-Sumantrani yang pada tahun 1650 menggantikan Sunan Mojo Agung. 8. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri yang pada tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana. 9. Sayyid Saleh Panembahan Pekawas. Setelah periode ke-8 sudah selesai, kemudian dilanjut Wali Songo periode ke-9 yang dimulai tahun 1650 sampai 1750 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan tahun 1750 menggantikan Sunan Magelang. 2. Syekh Sihabuddin Al-Jawi tahun 1749 menggantikan Baba Daud Ar-Rumi. 3. Sayyid Yusuf Agawi atau Raden Paratanu Madura. 4. Sumenep Madura menggantikan mertuanya yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Yang kelima, Syekh Haji Abdul Rauf Al-Bantani pada tahun 1750 menggantikan Maulana Yusuf asal Cirebon. Yang keenam, ada Syekh Nawawi Al-Bantani pada tahun 1740 menggantikan gurunya yaitu Sayyid Amir Hasan bin Sunan Kudus. 7. Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir pada tahun 1750 menggantikan buyutnya yaitu Maulana Hasanuddin. 8. Sultan Abdul Ali Ahmad pada tahun 1750 menggantikan Syekh Samsuddin Abdullah Al-Sumatrani. 9. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri Sayyid Ahmad Al-Baidawi Asmatkan tahun 1750 menggantikan ayahnya Sayyid Saleh Panembahan Pekawas. Dan untuk berikutnya adalah Wali Songo periode ke-10. Ini adalah terakhir yang dimulai pada tahun 1751 sampai 1897. Ini terdiri dari 1. Pangeran Diponegoro menggantikan gurunya yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. 2. Sentot Ali Basyah Prawiradirjo menggantikan Syekh Sihabuddin Al-Jawi. 3. Kiai Mojo menggantikan Sayyid Yusuf Agawi Raden Paratanu Madura. 4. Kiai Kasan Besri menggantikan Syekh Haji Abdul Rauf Al-Bantani. 5. Syekh Nawawi Al-Bantani. 6. Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fattah menggantikan kakaknya yaitu Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. 7. Pangeran Sadli menggantikan kakaknya yaitu Sultan Abdul Mu'ali Ahmad. 8.
Syed Abdul Wahid Asmat Khan Sumeneb Madura menggantikan Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri. 9. Syed Abdurrahman Bujuk Balik Benggalan Madura menggantikan kakeknya, yaitu Syed Ahmad Bendawi Asmat Khan. Kemudian pada tahun 1830 sampai 1900 Majelis Dakwah Wali Songo dibekukan oleh kolonial Belanda dan banyak para ulama dari didikan atau keturunan Wali Songo yang dipenjara dan dibunuhnya. Sekarang kita sudah akan nyampe di area pemakaman Sunan Giri. Sebelum kita di makam Sunan Giri tersebut, tadi kita melewati ada Telaga Pegat. Ada masjid di mana masjid itu tempat sujudnya Sunan Giri, hingga kita juga melewati Sumur Gemuling di Desa Beji Gulung, Kebomas, Kabupaten Gresik. Untuk Telaga Pegat ini letaknya 300 meter sebelum Tenggara. Sunan Giri dinamakan Telaga Pegat karena memisahkan, atau intinya orang Jawa itu mengatakan Jawanya pegat itu ya pegat pisah dua gunung, yaitu Gunung Pego dan Gunung Patirman. Sebuah yang ditaruh di masjid lantai 2, yaitu berada di masjid di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Timur. Bentuk batunya mirip dengan batu apung yang tidak berarang. Usia batu tersebut sekitar 4 tahun dan memiliki nilai sejarah cukup dalam perkembangan Islam di Jawa Timur. Sekarang saya sudah masuk di area makam Sunan Giri, dan ini adalah area tempat ngojek para peziarah yang berniat untuk ke Sunan Prapen bisa sewa ojek ini. Sunan Giri atau Raden Paku atau Joko Samudro, Prabu Sasmata, Sultan Abdul Fakih dan Raden Ainul Zakin itu adalah nama lain dari beliau Sunan Giri. Nama Sunan Giri disebut karena beliau berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Kabupaten Gresik Timur. Kisah Sunan Giri berawal dari ayahnya yang bernama Maulana Ishak. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, putri Prabu Nak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan Majapahit. Maulana Ishak kembali ke Pasai dan meninggalkan Dewi Sekar Dadu setelah posisinya terancam karena misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut. Siang dan malam Dewi Sekar Dadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinati. Oleh Nyai Gede, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1365 dan wafat pada tahun 1428 Saka di Desa Giri, Kebomas, Kabupaten Gresik. Sejak kecil, Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latarnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima Maulana Ishak dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Joko kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya. Sebelum kembali ke Peluca, beliau berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang buku dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Kebomas.
pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Dan mendirikan pondok itu memang ayahandanya sudah memberikan segumpal tanah untuk diberikan ke Sunan Giri, dan dimintai tolong agar tanah yang sama dengan gumpalan tanah yang oleh Sunan Maulana Ishak ayahnya itu, kalau sama berarti itulah tempat didirikannya pondok pesantren. Pesantren tersebut akhirnya berkembang dan pengaruhnya luar biasa, dan pengaruh dakwah Sunan Giri imbang hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmarta tersebut berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Dalam berdakwah, Sunan Giri menggunakan cara ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan seperti jelungan, jor, gulanti, ilir-ilir, jublek-jublek. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini fungsi untuk mendidik anak-anak tersebut. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending di Asmaradana dan Pujung. Sunan Giri mempunyai dua istri, yaitu Dewi Wardah dan Murtasiyah. Pernikahannya dengan Dewi Wardah berawal dari nazar Sunan Bungkul. Sunan atau yang memiliki nama asli Ki Ageng Supo atau Empu Supo adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Pahit yang setelah memeluk agama Islam, beliau menggunakan nama Ki Ageng Mahmudin. Sunan Bungkul adalah salah satu penyebar agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit abad ke-15. Beliau diperkirakan hidup Sunan Ampel pada tahun 1400 sampai 1481 Masehi. Ketika Sunan Bungkul ingin menikahkan putri semata wayangnya, yaitu Dewi Wardah, beliau belum mendapatkan sosok yang sesuai. Lalu beliau membuat sayembara dan bernadar, barang siapa ada laki-laki yang memetik delima dan tumbuh di kebunnya, maka aku jodohkan dengan putri Ki Ageng Supo nama Dewi Wardah. Sudah banyak orang laki-laki yang mencoba mengikuti sayembara itu. Belum ada yang berhasil memetik buah delima yang dimaksud. Bahkan sebagian dari mereka ketika memanjat berusaha untuk mengambil buah delima tersebut, mereka jatuh dan berakhir dengan kematian. Pada suatu hari, Raden Paku atau dikenal dengan sebutan Sunan Giri kebetulan menjelang pernikahan dengan Dewi Murtasiyah. Sunan Giri melintas di depan rumah Ki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul. Tiba-tiba beliau Sunan Giri tertimpa buah delima milik Ki Ageng Bungkul yang dikenal punya tuah namun tidak tercapai. Inilah karomah dari beliau Sunan Giri. Lalu Sunan Bungkul menemui Sunan Giri dan mengatakan nadarnya. Mendengar nazar Ki Ageng Bungkul itu, Sunan Giri bingung bukan kepalang, sebab dia akan melangsungkan nikah dengan putri Sunan Ampel yang gurunya pada hari itu, sehingga tak mungkin pernikahan ini dibatalkan. Lalu Sunan Giri menyampaikan ke Sunan Bungkul bahwa dia tidak mungkin menikahi Dewi Wardah karena memang akan berangkat melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiyah, putri dari Supel. Rencana pernikahan dengan Dewi Murtasiyah memang telah dipersiapkan sebelum. Akhirnya keduanya pun menemui Sunan Ampel yang kenal dengan kesaktian dan kebijaksanaannya. Karena Sunan Ampel ini terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Dan setelah mendengar cerita yang dikisahkan Sunan Bungkul, Sunan Ampel mengatakan apa yang dialami muridnya yaitu tersebut itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kata Naksal, tidak apa-apa kalau Sunan Ampel muridnya tersebut untuk nikah 2 kali.
dalam satu hari, karena yang itu bukan kehendak sendiri, melainkan sudah menjadi takdir Allah SWT. Akhirnya dalam sehari Sunan Giri menikah dengan 2 gadis cantik sekaligus. Pagi harinya menikah dengan Dewi, setelah selesai sholat asar menikah dengan Dewi Wardah. Dari pernikahannya dengan Dewi Murtasiah mempunyai 8 putra maupun putri, yaitu Ratu Gede Kukusan atau Nyai Ageng Putri Ayuku yang merupakan putri tertua Sunan Giri, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi. Kemudian Nyai Ageng Seleluhur, Sunan Kidul, Ratu Gede Sawah, Sunan Kulon, Sunan Waruju, dan sementara dengan Dewi Wardah, Sunan Giri dikaruniai putra dan putri yaitu Pangeran Pasir Batang, Raden Sepeno atau Raden Ramli, dan adalah Siti Rohbayat. Untuk selanjutnya, setelah Sunan Giri bin Yakub bin Maulana Ishak dan putra-putrinya dengan Nabi Muhammad SAW. 1. Dimulai dari Sayyidina Hasan al-Mujtaba, makam di Jannatul Baqi di Madinah, yang sebelumnya sudah terdapat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra di Madinah. Kemudian yang ketiga Sayyidina Hasan al-Mustanna yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Yang keempat ada Sayyidina Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi, makam di Jannatul Baqi Madinah. Yang kelima ada Sayyidina Waljun dimakamkan di Madinah. Yang keenam ada Sayyidina Abdullah Astani, makam di Madinah. Kemudian ketujuh ada Sayyidina Musa, ada lagi Sayyidina Dawud Amir Mekah, dan yang kesembilan Sayyidina Muhammad. Yang ke-10 ada Sayyidina Yahya Az-Zahid, yang ke-11 ada Sayyidina Abdullah, kemudian lanjut Sayyidina Abu Salah Musa Tausat, makamnya di Iran. Kemudian ada Sayyidina Sultanul Aulia Syah Abdul Ali Jailani, makamnya di Baghdad. Ada Sayyidina Soleh. Yang ke-15 Sayyidina Ahmad. Yang ke-16 ada Sayyidina Abdul Aziz. Dilanjut lagi ada Sayyidina Abdul Razak, dan yang ke-18 Sayyidina Abdul Jabbar. 19 Sayyidina Su'ab, makam Fes Maroko. 20 ada Sayyidina Abdul Qadir, Fres Maroko. 21 ada Sayyidina Jun, makam di Fres Maroko. 22 ada Sayyidina Ibrahim Maulana Ishak, makam di Pulau Malaka. Dan yang ke-23 ada Sayyidina Yakub Wali Lanang, dan yang ke-24 ada Sayyidina Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri yang dimakamkan di Sunan Giri ini dimakamkan di Giri Kebumas, Kabupaten Gresik, beserta mempunyai 9 putra putri dengan istri Dewi Murtasiah dan Dewi Wardah. Putra putri beliau Sunan Giri yaitu Raden Ali Panembahan Kulon, 2 ada Sunan Tegalwangi, 3 Nyai Ageng Luhur, 4 Nyai Ageng Sawu, 5 ada Nyai Pangeran Kukusan Kelangon, 6 Raden Zainal Abidin Sunan Dalem, 7 Pangeran Sidoti, 8 Nyai Pangeran Pasir Batang, ke-9 Pangeran Kidul Ardi Pandan, dan yang ke-10 juga ada Putri Ragil. Ini adalah putra-putri beliau Sunan Giri bersama Ibu Dewi Wardah dan Ibu Dewi Wardah 2 putri, dan yang 8 itu adalah putra-putrinya Dewi Murtasiah. Di lingkungan Sunan Giri ini selain menyediakan air yang sumber mata air, juga menyediakan buah mengkudu di pemakaman Giri. Terdapat kisah peninggalan Sunan Giri yang konon katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya menyuburkan kandungan dan mempermudah di dalam mendapatkan keturunan.
Pohonnya tumbuh subur di sekitar lahan, menjadi buruan para peziarah saat bertandang. Ciri khas pohon di Lengkuk Giri ini yaitu tidak pamrih. Para peziarah yang datang ke makam Sunan Giri selain untuk berdoa juga untuk berburu buah peninggalan Sunan Giri sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Anehnya, buah yang biji ini saat dibelah dapat berisi isyarat kalau jumlah biji sesuai dengan jumlahkan. Pohon mengkudu atau yang lebih sering dikenal dengan bencis di Lengkuk Giri ini berbeda dari pohon kebanyakan. Pohonnya lebih kecil dan tak terlalu rimbun. Buahnya tak seperti kebanyakan buah mengkudu lainnya. Jadi kalau dibelah ada bijinya, berarti itu anaknya satu. Kalau ada bijinya dua, berarti nanti akan dikerabuniai anak. Begitulah konon ceritanya ya. Di sekitar pemakam Sunan Giri juga terdapat orang-orang yang jualan aneka makanan khas Gresik seperti ada ketupat, kuda, lampu lampion, otak-otak bandeng, pakaian dan seterusnya. Karena waktu sudah menjelang maghrib, saatnya kita pulang ke rumah dan dilanjut cerita berikutnya pada channel yang sama, Fahrudin Present. Terima kasih.